Shalom semuanya, selamat berjumpa kembali kita dalam program Teen and Youth Ministry. Teman-teman semuanya, perkenalkan saya Reinhardt yang akan memandu berjalannya acara pada hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa teman-teman semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja sehingga bisa bersama-sama belajar bersama-sama firman Tuhan dengan tema apakah gadget menjadi berhalamu, dengan part 1 yang akan dibawakan oleh Kak Ramona Napitukulu. Oke teman-teman, sebelum kita memasuki pada pembelajaran firman Tuhan pada hari ini, saya akan memanggil Kak Grace untuk memimpin doa pembuka bagi kita semua. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih setiamu, mengucap syukur atas kebaikan-Mu, mengucap syukur atas kesehatan yang Tuhan berikan, kekuatan, hikmat, akal budi, semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur juga saat ini kami akan belajar apakah gadget-Mu menjadi berhalamu. Biar ini menjadi satu perenungan buat kami. Kami minta jam-jam ini, waktu-waktu ini, menit-menit ini kami dedikasikan bagi Engkau, untuk kami buka hati kami, untuk kami mau sepakat dengan firman-Mu, untuk kami tidak hanya jadi pendengar, tapi jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Urapi Kak Ramona, urapi Raini, urapi kami semua, dan Engkau yang memperlengkapi kami, dan juga anak-anak muda yang bergabung, baik melalui platform Zoom maupun menonton melewati YouTube, TikTok, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami siap belajar bersama-sama. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Kak Grace untuk telah memimpin kita dalam doa pembukaan. Jadi baik teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita akan menyaksikan perkenalan lebih jauh lagi dengan pembicara kita, yaitu Kak Ramona Napitukulu, dengan menyaksikan video profil beliau berikut ini. Shalom semuanya, selamat berjumpa kembali dengan Shema Adonai dalam channel YouTube Cahaya Firman. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yaitu Ibu Ramona Napitukulu dari The Holy Generation Team Yayasan Jenius Secara Alkitab. Ramona Napitukulu, sarjana sastra, lahir di Tarutung, Sumatera Utara pada tanggal 15 Agustus 1980. Ramona kuliah di Universitas Pajajaran mengambil jurusan sastra Jepang. Pada tahun 2007, ia menikah dengan Dwi Nugroho, sarjana teknik, dan tahun 2018, Ramona dan suami pindah ke Sumba Timur. Di sanalah ia menemukan panggilannya untuk melayani generasi usia remaja dan pemuda. Ramona menjadi penulis dan pembicara dalam tim The Holy Generation sejak tahun 2022. Pada tanggal 10 September 2022, ia memulai pelayanan perdana bersama The Holy Generation Team dan live di YouTube dan platform media sosial lainnya. Buku-buku yang sudah ditulis bersama The Holy Generation Team adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Guard Your Heart with All the Vigilance. Selanjutnya ada Outer Beauty versus Inner Beauty. Selanjutnya lagi ada Yusuf berani berkata tidak terhadap dosa. Dan yang keempat adalah Absalom dan kudik-kudik Raja Daud. Selanjutnya ada melupakan apa yang di belakangku. Dan selanjutnya dari Abraham menjadi Abraham. Serta masih banyak loh buku-buku yang lainnya. Kerinduannya yang terdalam adalah generasi muda Indonesia berdiri di hadapan raja-raja dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain seperti Yusuf dan Daniel di akhir zaman. Wah, teman-teman sangat luar biasa ya profil dari diri Kakak Ramona tadi. Saya berharap saya dan teman-teman bisa menjadikan apa yang telah Kakak Ramona lewati itu menjadi teladan baik yang kita terapkan dalam kehidupan kita. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Kakak Ramona Napitukulu yang sudah berada di tengah-tengah kita. Shalom, Kak. Shalom Raini, dan shalom juga semuanya Holy Gen dimanapun berada. Halo, apa kabar nih, Kak? Sehat Raini, puji Tuhan. Wah, puji Tuhan. Oke Kakak, tanpa berlama lagi, saya persilahkan Kakak untuk menyampaikan perenungan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Raini. Oke Holy Gen, senang sekali kita bisa ketemu pada hari ini dan kita hari ini akan belajar mengenai judul yang sudah kita
Tadi dengar bersama-sama dari Raini ya. Judulnya adalah apakah gadgetmu menjadi berhalamu? Boleh saya tanya apakah layar saya sudah terlihat? Sudah, Kak. Terima kasih. Oke. Wah, kayaknya kok berat ya, kamu ya. Kok bisa ya gadget itu menjadi berhala? Kok bisa ya gitu? Emangnya benar gadget bisa jadi berhala? Bukannya berhala itu patung ya? Bukannya berhala itu biasanya bentuknya pasti yang kayak zaman-zaman dulu itu loh, gitu kan ya. Oke, nanti kita akan pelajari bersama-sama. Kenapa sih gadget itu bisa menjadi berhala? Oke, materi ini ditulis dengan anugerah Tuhan oleh saya sendiri dan juga dibantu diberi masukan oleh beberapa editor-editor konten, yaitu ada Ibu Susan Grace, Sumilat, dan juga ada Kak Angela Lini. Terima kasih untuk konten editor kita. Dan sebelum kita akan masuk ke dalam materi kita, saya akan mengajak kita semua untuk berminggu. Di sini saya akan menampilkan gadget-gadget yang sudah old fashion, gitu ya, old gadgets. Yang sudah mungkin ada beberapa Gen Z di sini yang kelahirannya mungkin tahun 2000-an, itu sudah nggak ngertinya apa gitu. Kok ada merpati pos? Saya kira cuma burung merpati, kok ada merpati pos. Oke, saya akan tampilkan beberapa gambar. Nah, saya akan persilahkan peserta yang mau menjawab, silakan langsung sebutkan saja namanya, dan sebutkan apa yang sekarang sudah menggantikan merpati pos ini di zaman yang modern ini. Oke, silakan, saya persilakan siapa yang mau menjawab, silakan sebutkan nama langsung, unmute dan sebutkan nama dan langsung sebutkan. Bu Christine. Ingrid, Bu. Oke, silakan, silakan Kak Christine. Kalau sekarang ini namanya Christine, yang menggantikan merpati pos. Merpati pos itu dulu kan nyampaikan kabar dari seseorang tunjukin ke orang lain. Kayak sekarang HP deh. Oh iya, benar ya. Udah HP ya Kak Christine ya. Iya, HP. Merpati pasti udah istirahat dong ya. Hah? Masih ada juga kadang-kadang. Tapi orang melihara sekarang nggak tahu tuh apa. Kayaknya perlombaan gitu. Oke, terima kasih Kak Christine. Next kita lihat. Ada yang juga yang jawab lewat chat loh, Kak Ramona. Oh, oke. Maaf saya nggak bisa lihat chat. Bolehkah Bu Grace minta tolong membacakan dari chat? Oh, chatnya. Oh, ini dari Pak Edi Suwito, email dan WhatsApp untuk merpati posnya tadi, benar nggak, Kak? Oh iya, betul sekali. Pak Edi, terima kasih. Oke, yang kedua, silakan. Langsung unmute, sebutkan nama dan sebutkan penggantinya apa. Bu Ingrid, silakan Bu Ingrid. Silakan Bu Ingrid. Sekarang yang baru sekarang fax ya, fax juga masih udah agak lama. Sekarang yang paling cepat surat elektronik. Ya, betul sekali Bu Ingrid, atau email ya. Ya. Mungkin juga ada yang namanya juga sekarang Telegram, tapi Telegramnya sudah bentuknya aplikasi. Siapa yang main Telegram di sini? Saya. Nah, mungkin nggak pakai WA, nggak pakai WhatsApp, nggak pakai Line, tapi pakai Telegram. Tetapi Telegramnya, tanda kutip Telegram yang sudah bentuk aplikasi. Oke, terima kasih Bu Ingrid. Next. Ya, saya. Saya. Itu Bu Ramona, surat kabar juga kan bisa ya, sama Iya. faksimili, terus Iya. juga televisi kan, bisa juga kan memberitakan. Iya, Ya, betul sekali. saya ada jawaban yang lain, tapi saya kasih Pak Sam lagi. Silakan Pak. Oke, silakan Pak Sam. Pak Sam. Oh ya, tadi salah tekan tadi. Ya, sama dengan apa itu. Ada juga email, ada WA gitu. Oke, Pak Sam. Sudah dijawabkan Terima kasih. semua menang yang saya tanyakan. Itu tadi yang Telegram ya. Oke, terima kasih Pak Sam. Sekarang saya sudah beralih ke telepon rumah. Siapa yang masih ngalami nih, muter-muter angka gitu ya. Sekarang apa penggantinya? Pakai gadget Bu, sekarang pakai. Pakai HP. Oh, udah gadget ya. Gadgetnya sudah makin kecil gitu ya. Sudah makin smart. Kadang-kadang lebih smart dari yang pakai. Yang benar. Oke, next. Pager.
Siapa nih yang masih tahu nih pager Gen Z? Mungkin ada beberapa yang udah nggak ngerti pager. Apaan nih pager nih? Pagar rumah. Bukan, ini namanya pager. Penggantinya Sekarang pager nggak apa ada ya? lagi pager, sudah hilang. Sudah hilang. Hilang. Oke, Iya, yang masih pakai ini mungkin baby boomer ya. itu Generasinya. tahun 90-an. Oke, ya. Pak, sekarang penggantinya apa ya Pak ya pager ya? Ya pakai HP. Pakai HP, betul ya Pak. Gadgetnya sekarang ada smartphone. Oke, next mesin fax. Ternyata mesin fax itu sudah berada-rada old ya. Kira-kira penggantinya ini biasanya kan untuk mengirimkan berkas, mengirimkan apa namanya tuh surat, berita. Kira-kira penggantinya sekarang apa? Oh, HP juga. HP juga, PDF, email PDF. semuanya. PDF. PDF, semuanya bisa lewat email ya Pak ya? Iya. Oke, terima kasih. Semuanya sudah kita jawab. Nah, apa sih arti dari game ini? Apa sih tujuannya? Saya mau sampaikan kepada semua holigen dan juga Bapak Ibu, kakak-kakak semua. Dari 2 Samuel 7 ayat 22. Ayatnya mengatakan demikian. Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau dan tidak ada Allah selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Tadi sudah ada apa namanya tuh pager, sudah ada telepon rumah, sudah ada telegram, semuanya tergantikan. Bagaimana dengan iPhone 15 Pro Max-mu yang sekarang kamu bangga-banggakan itu semuanya pun nantinya akan jadi rongsokan. Akan ada apa namanya? Akan ada teknologi-teknologi baru yang akan menggantikan. Tetapi ada satu yang akan selalu sama yang tidak akan pernah tergantikan. Karena tidak ada yang sama dengan Tuhan, yaitu Tuhan Allah. Karena Tuhan Allah besar dan tidak bisa disamakan dengan apapun. Karena itu jangan sampai kita menggantikan Tuhan Allah dengan apapun dan dengan siapapun. Semua gadget, semua peralatan elektronik, teknologi terbaru sekarang ini semuanya nanti akan ada yang lebih baru lagi, yang lebih bagus lagi, semuanya akan tergantikan. Tapi Tuhan tidak akan pernah tergantikan oleh apapun. Amin semuanya. Ada amin? Oke. Amin. Haleluya. Nah, sekarang saya akan memberitahukan satu rekomendasi dari kami untuk lagu pujian yang bisa nanti dinyanyikan pada saat konsel, pada saat ada komunitas youth di tempat Anda, dan ini adalah lagu Abba Bapa dari Edward Chen yang dinyanyikan oleh Yesua Abraham. Yang liriknya seperti ini, Abba Bapa, kau segalanya bagiku, kunaikan syukur padamu dengan segenap hatiku, Abba Bapa, ku mengasihimu. Lebih dari segalanya, aku ingin kau dekat. Jadi lagu ini menyatakan bahwa Tuhan itu adalah segalanya dan tidak akan ada yang bisa menggantikan. Bahkan emas, perak, dan permata tidak ada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu dengan jadikanku hamba setia kepadamu. Amin. Ini akan bisa dipakai nanti di dalam setiap ibadah-ibadah youth, dan untuk menyampaikan materi ini sebelumnya boleh dipakai lagu pujian ini. Oke, kita akan masuk ke dalam daftar isi. Yang pertama saya akan membahas mengenai berhala modern. Nah, yang tadi sudah sempat saya singgung, berhala itu kan pasti lebih banyak itu ke patung-patung gitu ya, hal-hal yang kayaknya zaman dulu, jadul gitu. Masa sih cuma sekarang masih ada berhala? Ada loh, dan disebutnya berhala modern. Ini ya istilah yang bisa kita pakai ya. Yang kedua, apakah gadgetmu menjadi berhala modernmu? Yang ketiga, mutiara firman dari Ulangan 4 ayat 23-24. Yang keempat, facts you should know. Apa yang paling sering dilihat Gen Z di gadgetnya? Yang kedua ada nomophobia. Siapa yang udah dengar nih mengenai nomophobia? Ini fobia yang terbaru nih kayaknya nih, sejak adanya smartphone. Yang ketiga adalah dampak negatif kecanduan gadget pada roh, jiwa, dan tubuh. Yang kelima, what to do. Yang pertama, bertobatlah. Yang kedua, detox digital. Yang keenam, quote. Yang ketujuh, karakter cut. Dan yang kedelapan adalah referensi. Oke, kita akan bahas mengenai berhala modern. Nah, kata berhala atau idol dalam Alkitab Perjanjian Baru merupakan terjemahan umum dari kata Yunani, yaitu eidolon. Diterjemahkan secara harfiah, mengandung arti patung atau rupa-rupa yang disembah atau diberhalakan. Nah, memang secara harfiah, kalau dari Alkitab, dari kata eidolon ini memang mengandung arti patung.
tetapi juga mengandung arti rupa-rupa yang disembah atau diberhalakan. Berarti ada rupa-rupa yang lain selain patung. Oke. Nah, kalau dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, berhala itu artinya sebagai kata benda, berhala ini memiliki arti patung dewa. Kemudian penggunaan kata berhala ini meluas. Bukan hanya lagi patung dewa, tetapi menjadi makhluk atau benda yang berarti bisa juga matahari, bulan, malaikat, hewan, apa saja yang disembah selain perintah Allah. Itu termasuk dalam kategori berhala. Dengan kata lain, berhala adalah segala sesuatu, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang dianggap oleh manusia lebih dari Tuhan. Nah, ini adalah definisi berhala menurut KBBI. Dan dari kata kerjanya memberhalakan adalah rasa suka seseorang terhadap sesuatu melebihi rasa sukanya kepada Tuhan. Ini yang akan kita bahas. Apakah kamu lebih suka gadgetmu melebihi rasa sukamu kepada Tuhan? Misalnya lebih takut kepada seseorang atau benda dibanding rasa takut kepada Allah, atau lebih mencintai seseorang atau benda dibanding cintanya kepada Allah. Nah, kita akan ingat-ingat ya, holigen ya, ini artinya berhala, artinya memberhalakan. Terus saya akan coba cerita nih sedikit mengenai penyembahan berhala yang pernah dilakukan oleh bangsa Israel pada zaman Musa. Dan itu ada di Keluaran 32 1-6, karena ayatnya banyak, kalau nanti boleh baca di rumah ya. Ketika waktu itu Musa disuruh oleh Tuhan untuk naik ke Gunung Horeb, dan kemudian nggak pulang-pulang, nggak turun-turun gitu ya. Ya bangsa Israel itu juga, ini Musa ini kayaknya udah mati di Gunung Horeb. Dan mereka mulai berpaling dari Allah. Harun yang masih ada di situ sebenarnya ditugaskan oleh Musa untuk menjaga bangsa Israel agar tidak menjadi murtad, agar tidak menjadi berpaling dari Allah, tidak menjauh dari Allah. Tetapi mereka memaksa untuk membuat patung berhala untuk mereka sembah. Padahal di Keluaran 20 itu mereka sudah mendapatkan perintah dari Tuhan. Keluaran 20 ayat 3-4 mengatakan seperti ini. Jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Ini sudah pernah dikatakan oleh Allah nih kepada bangsa Israel, tetapi bangsa Israel tetap melakukan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jelas sekali holigennya. Sudah disebutkan bagaimana patung yang menyerupai apapun semuanya dilanggar oleh bangsa Israel. Mereka mengumpulkan semua anting-anting emasnya, kalung, gelang, semua yang mereka punya, yang mereka bawa dari Mesir ketika mereka keluar dari Mesir. Kemudian mereka berikan kepada Musa untuk dituang, dibentuk menjadi anak lembu emas. Dan itulah yang mereka sembah, itulah mereka bersukaria, mereka bernyanyi memuji-muji Allah yang baru saja mereka buat. Kalau dipikir-pikir aneh juga ya. Kok bisa ya orang menyembah sesuatu yang mereka buat sendiri gitu. Ini kan jelas-jelas mereka membuat sendiri nih, si patung emas ini. Mereka buat bahan dari anting mereka tahu gitu. Kenapa mereka bisa menyembah sesuatu yang mereka tahu itu dibuat oleh tangan mereka sendiri. Tetapi itulah memang bagaimana manusia itu bisa disesatkan oleh si jahat untuk berpaling dari Allah. Nah, ini adalah salah satu cerita mengenai penyembahan berhala yang pernah terjadi pada zaman Musa dilakukan oleh bangsa Israel. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya adalah, apakah perintah yang tadi Tuhan nyatakan dalam Keluaran 20 ayat 3-4 ini masih relevan di zaman yang canggih, yang jauh dari kesan kuno akan patung-patung berhala? Sekarang ini kita tahu ya holigennya, mungkin kamu juga pernah alami. Ketika kamu sudah menerima Tuhan menjadi juru selamat pribadimu, kamu ingin menjadi orang yang lebih baik, kamu ingin menjadi orang dekat dengan Tuhan, kamu akhirnya langsung, oke, apa yang kira-kira di rumah nih yang bisa aku bakar habis, jangan sampai menjadi berhala. Apa ya, orang-orang Kristen sekarang bahkan mungkin sampai membakar kain-kain tradisional mungkin, atau mungkin juga sampai membakar patung-patung yang ada di rumah yang bisa menyerupai berhala gitu ya. Tetapi apakah kita sadar bahwa ada berhala-berhala modern yang terlihat ataupun tidak terlihat, yang bahkan sudah kita jadikan berhala?
Timothy Keller di dalam bukunya Counterfeit Gods atau ala-ala palsu mendefinisikan berhala sebagai segala sesuatu yang begitu penting dan esensial di dalam hidup kita. Kalau bangun tidur, lihatnya apa dulu? Kalau mau tidur, lihatnya apa dulu? Kalau pergi ketinggalan HP, bagaimana perasaanmu? Apakah HP menjadi begitu penting dan esensial dalam hidupmu mungkin? Ketika kita kehilangan hal penting tersebut, hidup terasa tidak layak hidup. Waduh, ternyata sampai sebegininya ya. Ini bisa terjadi kepada orang-orang yang mengalami kecanduan gadget. Nah, berhala modern ini adalah sesuatu yang ditempatkan. Jadi sebenarnya bukan gadgetnya, bukan uang atau pekerjaan atau hobi yang mengendalikan, tetapi yang mengizinkan adalah manusia itu sendiri. Mereka mengizinkan untuk berhala modern ini mengontrol hidup mereka sampai mereka hanya terfokus pada hal tersebut. Kalau sudah demikian, berhala bukan hanya sesempit soal patung-patung saja, tetapi menjadi sangat luas. Berhala modern bisa jadi yang tadi saya katakan uang, bisa jadi pekerjaan, bisa jadi studimu, bisa jadi games, yang juga mungkin ada nanti gadget ya, bisa jadi hobi, dan sebagainya. Mungkin juga kayak pencarian pengakuan, prestasi, jabatan, itu semuanya bisa menjadi berhala modern. Jadi bukan hanya sekedar sesempit soal patung-patung. Nah, sekarang kita akan masuk dari sesi dari hati ke hati. Yang pertama adalah Holy nanti bisa sama-sama diskusi dengan teman-teman dalam komunitas dan juga dengan pembina youth yang ada di dalam komunitasmu. Hal baru apakah yang dapat Holy pelajari dari pembahasan mengenai berhala rohani yang barusan kita sudah pelajari bersama-sama. Bagikan kepada teman-teman yang lain apa yang baru saja kamu pelajari, hal baru apa yang baru saja kamu sadari. Oh iya ya, ternyata ada ya berhala rohani. Apa yang kira-kira muncul dalam pikiranmu? Yang kedua, apakah kamu pernah menjadikan hal-hal lain menjadi berhala modern? Mungkin gadget, mungkin juga yang lain yang sudah kita sebutkan, atau mungkin yang belum disebutkan, tapi kamu merasa, oh kayaknya aku sudah dikontrol dan dikuasai oleh hal itu. Bagikan pengalaman. Oke. Sekarang kita masuk dalam sesi kedua, apakah gadgetmu menjadi berhala modern? Nah ini sekarang kita akan lihat, let's do self check up. Kita akan melakukan check up masing-masing pada diri kita sendiri. Apakah kita sudah menjadikan gadget berhala kita atau menuju ke sana atau tidak sama sekali. Itu bagus sekali kalau sampai kita melakukan self check up dan ternyata tidak ya holiday-nya. Sekarang yang pertama, yang perlu kita cek masing-masing kepada diri kita. Yang pertama, ketika bangun pagi, apa yang langsung kamu lihat? Apakah kamu langsung bangun, melipat tanganmu, mencari tempat yang PW, untuk kamu bisa bersaat teduh, mengalami quality time dengan Tuhan, atau hal pertama yang kamu lakukan itu adalah melihat gadget. Bukannya berdoa, bukannya mengucap syukur, bukannya melakukan saat teduh, tetapi malah, dan kalau biasanya nih hal pertama yang dilakukan adalah melihat gadget, pasti tidak akan cepat selesai. Biasanya akhirnya menjadi merembet kemana-mana. Pertama mungkin hanya mau cek email, mau hanya cek WA, hanya cek ada pesan-pesan kah yang kamu dapatkan, tapi habis itu pasti jari-jarimu secara otomatis jempolmu akan otomatis scroll yang lain. Pernah mengalami? Ya, kayak pasti pernah. Oke, ini yang pertama. Coba cek dirimu ya, apakah ini sudah terjadi atau belum. Yang kedua, ketika kamu punya waktu luang, yang pertama kamu lakukan adalah pasti bermain gadget. Bahkan menggantikan waktu-waktu yang lain yang seharusnya esensial, yang perlu kamu lakukan mungkin untuk bekerja, atau belajar, atau untuk doa pribadi, waktu doa pribadi dan waktu masyarakat. Oke. Mungkin kamu ngomong, Kak saya memang belum punya nih rutinitas baca Alkitab, saya belum punya rutinitas doa pribadi. Nah, setelah materi ini, kita belajar, kita nanti bisa punya waktu-waktu quality time with God, ya, quality time dengan Tuhan. Waktu-waktu yang berkualitas. Nah, kalau kamu memang sudah memiliki jam-jam doa pribadi, jam-jam baca Alkitab, tetapi kamu lupa akhirnya. Karena kamu akhirnya keasikan bermain gadget.
buka sosmed, main game online, atau mungkin malah lihat-lihat yang lain. Banyak sekali bisa dilihat. Seperti tadi kita sudah diskusikan bersama-sama. Smartphone ini bahkan kadang-kadang jauh lebih smart dari yang pegang, dari yang pakai gitu ya. Jadi banyak hal yang ditawarkan oleh smartphone. Banyak hal yang bisa kamu lihat yang menarik, bahkan warnanya vibrant gitu, warna yang menarik, gambar, video, semuanya ada. Jadi kalau kita tidak menyadari, kita bisa menjadi orang-orang yang memberhalakan gadget ini. Yang ketiga, merasa gelisah jika tidak menggunakan gadget. Jadi kalau misalnya nih ya, coba saya mau tanya nih, Holigen, kalau kamu sedang ada di satu tempat, sedang menunggu, mungkin antri lah, mau ke dokter gigi mungkin sedang antri, terus gadgetmu lagi mungkin tidak ada baterai gitu, jadi kamu nggak bisa pegang HP. Ketika kamu lihat kanan kiri semua orang pegang HP, kamu sendiri nggak pegang HP atau pegang gadget. Apakah kamu merasa gelisah? Apakah kamu merasa baik-baik aja? Dan kamu malah bisa oke, kalau misalnya saya lagi nggak pegang gadget nggak masalah, saya bisa ambil notebook saya bisa tulis-tulis kira-kira apa yang ada dalam pikiran saya bisa tuangkan inspirasi-inspirasi baru yang akan saya kerjakan mungkin hari-hari ke depan, atau mungkin kamu juga bisa sedang berpikir hal-hal yang bagus yang bisa kamu lakukan. Tetapi kebanyakan anak-anak sekarang, anak-anak muda, Gen Z, itu jadi saking seringnya melihat gadget, sehingga pikiran mereka tidak terlatih. Pikiran mereka tidak terasah untuk memikirkan hal-hal yang lebih esensial, memikirkan hal-hal yang penting, memikirkan hal yang baik yang menuju ke hal-hal yang kedepannya bisa lebih baik. Jadi misalnya kamu bisa berpikir, oke, aku ini bisa belajar hal baru nih. Mungkin aku bisa belajar gitar, atau mungkin aku bisa belajar bahasa yang baru. Itu mungkin tidak lagi terpikirkan karena semuanya pikiran kita sudah dipenuhi, dimanjakan dengan informasi-informasi, konten-konten yang berasal dari gadget kita. Sehingga pikiran kita tidak terlatih untuk lagi memikirkan hal-hal baru, ide-ide baru, dan itu menjadi satu kerugian yang sangat besar untuk Gen Z dan Gen Alpha saat ini. Dan ketika akhirnya mereka dijauhkan dari gadget, bahkan mungkin anak-anak ya, mungkin bapak ibu juga mengalami hal ini ketika ada anak-anak diambil gadgetnya, itu mereka bisa tantrum gitu ya, bisa marah, bisa ngamuk, bisa nangis gitu. Dan juga anak remaja, pemuda juga bisa mengalami hal ini, mungkin nggak tantrum seperti anak kecil, tetapi akhirnya jadi gelisah, jadi marah, jadi gusar, jadi kesel gitu. Nah ini kalau ini kayaknya dia lagi bermain game ya, lagi bermain game online. Tapi saya ambil gambar ini, dia menjadi, lihat tuh mukanya tuh, langsung kelihatan agresif banget gitu ya, marah gitu. Coba cek Holigen, apakah kamu mengalaminya? Yang keempat, malas melakukan aktivitas lain. Nih, lihat tuh kayak di gambar. Dia dirantai oleh si gadget, nggak dibiarkan kemana-mana. Oke, tanganmu di sini aja ya. Kamu nggak usah nyuci piring, kamu nggak usah belajar, kamu nggak usah olahraga, kamu nggak usah ngerjain PR, nggak usah ngerjain tugas kuliah, nggak usah ngerjain skripsi, apalagi nggak usah pergi sama temenmu, bersosialisasi, nggak usah ngumpul sama papa mamamu, kamu di sini aja. Si gadget tuh bisa bilang begitu dan kita mau aja. Siapa yang mengalami hal ini? Malas melakukan aktivitas lain, hanya ingin bermain gadget. Dirantai itu dikontrol, dikendalikan oleh si gadget. Yang kelima, ini sering banget terjadi pada Gen Z. Saya memperhatikan ponakan-ponakan saya, mereka mempunyai smartphone yang keluaran terbaru, yang paling up to date gitu ya. Yang mereka lakukan, mereka senang banget menyendiri di kamar mereka. Jadi mereka tuh kayak udah nggak peduli dengan dunia luar gitu. Padahal mungkin di luar sedang ada tamu. Ketika disuruh menyapa dulu, mereka udah malas gitu. Udah deh mah, nggak usah. Aku di kamar aja. Nah, Gen Z, ayo coba cek dirimu. Apakah kamu sering mengalami hal ini dan sering melakukan hal ini? Kamu lebih suka sendirian di rumah? Ada teman ngajak, yuk kita olahraga bareng yuk. Atau mungkin kita jalan-jalan sore yuk. Mungkin di GBK, kalau bisa itu GBK ya. Terus kamu lagi milih, enggak aku di rumah aja. Padahal sebenarnya cuma apa yang dikerjain, main game online. Atau mungkin cuma scroll sosmed. Dan kamu sedang berada sebenarnya nggak real dengan orang-orang yang dari sosmed, itu kan semua maya, tidak bersama-sama dengan dirimu.
Dan saya memperhatikan ketika saya ketemu dengan orang yang saya sudah lama nggak ketemu, kita itu cari waktunya aja udah susah ketemunya. Ini pengalaman saya. Cari waktunya udah susah, ketika kita duduk berhadapan, tiba-tiba saya melihat dia asik dengan gadgetnya. Oke, saya pikir mungkin dia balas email atau mungkin dia balas WA, gitu ya. Tapi lama-lama kok saya jadi kepo gitu. Ini sebenarnya kok lama banget. Lihat gadgetnya itu sebenarnya lihat apa sih? Karena saya sedang ada di hadapanmu loh. Kok kita nggak ngobrol aja gitu ya? Pas saya sebenarnya dia lihat Facebook. Dia lebih memilih teman dunia mayanya karena saya sedang ada di hadapannya. Live, real gitu ya. Dan ini sering terjadi loh pada orang-orang yang sudah kecanduan gadget. Ada orang yang real di depan mereka, tapi mereka nggak ajak ngobrol, mereka malah senangnya dengan teman-teman dunia maya mereka di Facebook, di Instagram, di TikTok, dan di sosmed-sosmed lain. Jadi inilah yang membuat mereka sebenarnya nggak terlalu suka ketemu gitu. Udah nggak usah ketemu lah, ketemu juga nggak akan ngobrol karena lebih asik lihat kita. Cek Holigen, self check up apakah kamu mengalami hal ini. Yang keenam, ini kalau ibu sering banget main HP gitu ya, Anda sulit tidur di malam hari karena terlalu sering terpapar blue light dari gadget. Ini juga bisa jadi gangguan mata, bisa jadi pusing, yang punya migrain, ini bisa migrainnya kamu loh, karena terlalu sering terpapar blue light dan ini juga tidak baik untuk kesehatan mata. Oh oke, Kak, sekarang kan ada kacamata tuh yang bisa blue light, anti blue light dari gadget tuh. Saya pakai kok setiap kali saya ini scroll HP saya pakai kok tiap kali saya main laptop gitu. Saya sendiri pakai Holigen. Saya pakai kacamata yang bisa menangkal blue light dari gadget, dari laptop. Tapi tetap aja, saya pusing juga. Kalau terlalu lama lihat HP, lama ngetik-ngetik di laptop, saya tetap pusing. Jadi saya bisa lihat, saya bisa mengerti bahwa ada orang-orang yang akhirnya bisa sulit tidur atau mungkin bisa migrain, sakit kepala karena terlalu sering lihat gadget. Nah, apakah kamu mengalami hal ini, Holigen? Nah, setelah kita melakukan semua self check up ini juga nih, sulit berkonsentrasi untuk belajar atau bekerja. Karena tadi pikirannya itu sudah tidak bisa lagi, sudah terbiasa dimanjakan dengan informasi-informasi yang sudah siap konsumsi, siap jadi, yang tinggal dikonsumsi, tinggal dilihat, didengar, disaksikan gitu. Jadi pikirannya sudah tidak terlatih untuk berproses dengan ide-ide baru, dengan pemikiran-pemikiran yang baru, sehingga konsentrasi pun sulit. Akhirnya yang kita tuh jadi kayak nulis aja sulit gitu ya, karena kebiasa ngetik gitu ya. Jadi saya sendiri ngalamin, karena saya udah lama jarang nulis secara manual gitu ya. Jadi saya akhirnya mikir, oke, saya harus mulai sering-sering nulis juga nih dengan tangan, karena itu juga kan untuk motorik halus kita ya, supaya motorik halus kita tetap bisa baik ketika kita menulis. Nah, kamu mengalami hal ini atau tidak, sulit berkonsentrasi untuk belajar atau bekerja. Kalau kamu mengalami hal ini, yang tadi kita lihat dari 1 sampai 7, kalau kamu mengalami, berarti paling nggak minimal 3 aja. Berarti Holigen, kamu perlu bertobat. Kamu perlu hati-hati supaya tidak semakin parah dan segera melakukan hal-hal yang perlu dilakukan untuk supaya tidak jatuh ke dalam kecanduan gadget dan menjadikan gadget menjadi pahlawan. Nah, dari hati ke hati, dari 7 ciri-ciri di atas, adakah poin-poin yang sedang kamu alami, Holigen? Dari 1 sampai 7, minimal 3, kamu juga perlu hati-hati dan kamu perlu bertobat dan kamu perlu juga mengalami perubahan dan pemulihan dari kecanduan gadget. Share dengan teman-temanmu, apakah gak usah malu. Oke, saya mengalami ini Kak, saya mengalami ini Kak. Share dengan teman-teman dan dalam komunitas rohanimu untuk mendapatkan bantuan yang kamu perlukan. Kalau mungkin ada teman yang bilang, oh enggak kok, saya nggak ada dari semua 7 ciri-ciri di atas, terus kamu mikir, kok aku ada 7 ya, kok dia malah nggak ada sama sekali, nggak usah. Oke, tetap share dan supaya kamu bisa mendapatkan bantuan yang kamu perlukan. Nah, sekarang kita sampai di mutiara firman dari Ulangan 4 ayat 23 sampai 24. Hati-hatilah, berikut adalah di sini. Hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang oleh.
Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Tadi sudah kita bahas bahwa berhala tidak lagi sekedar pada patung, karena di sini memang masih menyebutnya patung yang menyerupai patung, tetapi bisa jadi semua berhala modern yang membuatmu lebih mengutamakannya daripada mengutamakan. Dikatakan di sini bahwa Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Api yang menghanguskan ini dalam terjemahan bahasa Inggrisnya adalah api yang mengkonsum bad things. Api yang menghanguskan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak berkenan di mata kita. Nah, kita akan bahas satu kalimat ini, Allah yang cemburu. Kok bisa Allah cemburu? Bukannya cemburu itu sesuatu yang kamu baru pertama kali dengar ayat ini, Holigen, kamu bingung ya mungkin ya. Bukannya cemburu itu nggak baik, Kak? Kayak orang yang cemburu gitu ya, kok dia punya ini, aku enggak. Tentu kita membayangkan hanya karakter baik saja yang terdapat dalam diri Allah, dan cemburu bukanlah sesuatu yang bisa kita pasangkan pada karakter Allah. Tetapi apa yang dimaksud dengan cemburu pada ayat ini? Alkitab mencatat ketika Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir melalui Sinai dan memberikan hukum dan perjanjiannya, kalau dalam hal ini disebut covenant. Covenant ini adalah sesuatu yang sangat kuat. Covenant ini adalah perjanjian yang diberikan Tuhan kepada manusia. Dan kecemburuannya adalah salah satu karakter yang diajarkan Allah kepada mereka. Jadi sifat cemburu Tuhan yang disebutkan dalam ayat ini dan juga ada dalam beberapa ayat lainnya ini sangat berhubungan dengan covenant. Karena ada covenant yang dilanggar atau tidak lagi dilakukan. Nah, ini ada ayat-ayat lain yang menyebutkan sifat Allah yang cemburu. Yang Keluaran 25a, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, dan hanya adalah Allah lain selain Tuhan Allah. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Diulang lagi dalam ayat ini ya, Holigen. Satu ayat lagi, Keluaran 34 ayat 14. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Ada beberapa ayat kita bahas di sini. Nah, apa sih yang bisa membuat Allah cemburu? Yang bisa membuat Allah cemburu dari 3 ayat yang sudah kita bahas tadi sama ya, itu adalah penyembahan berhala. Nah, kecemburuan Allah yang dimaksud ini adalah kecemburuan yang memang sangat wajar. Karena apa? Karena Allah itu sudah memiliki covenant atau perjanjian. Kalau covenant di dalam Alkitab itu disebut sebagai sacred agreement, breakable agreement. Jadi persetujuan yang kudus, perjanjian yang kudus, perjanjian yang tidak boleh dilanggar. Dan kecemburuan Allah ini dalam Alkitab ini dimaksudkan adalah untuk melindungi suatu hubungan kasih yang ada dalam satu covenant atau perjanjian. Dan ini juga terdapat dalam relasi suami istri. Karena kita umat Tuhan dan juga dengan Tuhan Allah disebut juga sebagai mempelai pria dan mempelai perempuan. Oleh karena itulah, ini mirip sekali relasi suami istri dengan covenant. Ini juga disebut dengan covenant. Bagaimana perjanjian suami istri ketika menikah diberkati di hadapan Tuhan Allah, dipersatukan menjadi satu. Dan mengambil tindakan ketika relasi di dalam covenant itu dirusak. Nah, ada yang di dalam Alkitab, kata cemburu ini selalu memakai kata jealous. Jealous ini adalah kecemburuan untuk melindungi covenant. Ada kata-kata lain yang mungkin lebih tidak positif. Ada kata envy. Kalau envy ini memang lebih ke negatif. Nah, itu nanti boleh dilihat oleh Holigen, ada beberapa kata-kata yang di bahasa Indonesia kan adalah cemburu. Tetapi cemburu yang dimaksud di dalam Alkitab ini adalah cemburu yang positif untuk melindungi hubungan kasih karena sudah ada covenant atau sudah ada perjanjian antara Tuhan Allah dengan kita. Jadi ketika kita memiliki berhala modern, ketika kita menyembah berhala, mengizinkan atau kita membiarkan ada hal-hal lain yang mengatur atau mengontrol hidup kita dan mengutamakannya dibanding mengutamakan Tuhan Allah sendiri, disitulah kita sedang merusak covenant ini atau perjanjian ini, kita sedang melanggar. Oleh karena itulah Tuhan cemburu. Karena kita ini kepunyaan Allah, Holigen.
Kamu dengan pacarmu, kamu bukan punya pacarmu. Kamu punya Allah. Kalau Tuhan Allah cemburu ketika kamu melanggar covenant ini, Allah punya semua hak untuk cemburu. Karena kita ini adalah milik Allah. Jadi kolegian, jangan sampai kita ini menimbulkan cemburunya Tuhan. Karena kita lebih mengutamakan gadget kita, lebih mengutamakan berhala modern kita, dibandingkan mengutamakan Tuhan. Karena apa? Karena ini, Alkitab secara konsisten melihat kecemburuan Allah sebagai satu aspek dalam relasi kasih. Karena kasih. Tuhan itu cemburu karena apa sih? Ya karena kasih. Tidak ada yang lain, karena kasihnya. Karena Tuhan itu menjadikan kita adalah objek kasihnya. Karena itu ketika kita tidak lagi menjadi seseorang yang mengasihi Tuhan melebihi apapun, Allah cemburu. Dan di dalam perjanjian lama menyatakan bahwa Allah melihat covenant atau perjanjiannya sebagai bentuk pernikahan yang suci antara Allah dan umatnya yang menuntut adanya kasih yang tak bersyarat dari Allah dan kesetiaan dari umat. Ini hologen. Covenant ini meliputi kasih yang tak bersyarat dari Allah. Tetapi kasih yang tak bersyarat ini dari kita adalah kesetiaan. Makanya kalau kita sudah tidak setia lagi dan memiliki berhala, disitulah Allah bisa cemburu dan ternyata Allah menginginkan mereka yang telah dikasihi dan ditebusnya untuk setia sepenuhnya. Kita ini sepenuhnya milik Allah. Dan hanya Allah saja yang bisa melakukan ini dan merasakan hal ini. Karena kita adalah penyembah. Allah akan menghukum siapa saja yang mengkhianati kasihnya dengan ketidaksetiaan dan memiliki berhala. Ini adalah hal yang serius, kolegian. Kecemburuan Allah itu ada hukumannya karena ketika Allah cemburu karena kita tidak setia lagi. Hukuman apa sih yang bisa ditimbulkan oleh penyembahan berhala? Kita lihat dari Ulangan 4 ayat 26. Maka aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu habis binasa dengan segera dari negeri kemana kamu menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Tidak akan lanjut umurmu di sana, tetapi pastilah kamu pun. Ulangan 4 ayat 26. Kita lihat lagi dari Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, ini yang saya buat, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi, kesimpulannya apa, holigen? Hukuman untuk penyembahan berhala adalah maut, kematian. Wah, ini sih benar-benar nggak main-main ya, holigen ya. Ketika kita mikir mungkin kecanduan gadget hanya sekedar kondisi mental, kondisi psikologis, tetapi lebih daripada itu, ada satu, karena kita adalah manusia roh, kita adalah manusia rohani. Dan kita itu harus memperhitungkan semua aspek, bukan hanya aspek jiwa, bukan hanya aspek tubuh. Apa sih yang menjadi dampak negatif dari kecanduan gadget? Enggak, tapi ada aspek roh yang membuat kita akhirnya melakukan sesuatu yang menimbulkan cemburu Allah. Dan itu ada menimbulkan juga hukuman untuk kita. Kita masuk dari hati ke hati dalam sesi ini. Yang pertama, apakah ada hal baru yang dapat kamu pelajari dari section mutiara firman kali ini? Jika ya, bagikan kepada teman-teman. Kesadaran baru apa yang kamu dapatkan ketika kamu tahu bahwa gadget, kecanduan gadget menjadikan gadget berhala modernmu itu tidak sepele yang kamu bayangkan, tapi jauh melebihi dari itu. Ada hal-hal yang sangat serius dalam aspek rohani. Yang kedua, menurut holigen, apakah kamu pernah menimbulkan cemburu Allah dengan ketidaksetiaan? Jika ya, share dengan teman-temanmu. Mungkin bukan dengan gadget, mungkin dengan hal lain. Kamu boleh share ya. Yang ketiga, bagaimana pendapatmu mengenai hukuman yang ditimpakan Allah pada penyembah-penyembah berhala? Mungkin kamu mikir, oh segitu banget ya Kak? Begitu dong, memang itu hal yang sangat serius. Karena berhubungan dengan tadi covenant, berhubungan dengan perjanjian, dan berhubungan dengan ketidaksetiaan pada Tuhan. Oke, kita akan masuk dalam section yang keempat, yaitu facts you should know. Apa sih yang paling sering dilihat
oleh Gen Z di gadget. Dan yang kedua adalah nomophobia, yang ketiga adalah dampak negatif kecanduan gadget pada roh, jiwa, dan tubuh. Kita lihat nih Olivian, dan kamu boleh menjawab nih dalam hati aja ya. Bener nggak sih apa yang disebutkan di layar saya ini? Yang paling sering dilihat Gen Z. Oke, Gen Z ini adalah anak-anak yang lahir dari tahun 2017 sampai 2020-an. Jadi di usianya sekarang itu sekitar 12 sampai 28 tahun ya. Nah, apa sih? Dan sekarang dikatakan Gen Z ini adalah generasi digital. Generasi yang paling melek literasi digital ini. Yang paling oke, yang paling tahu semua soal digital. Karena mereka lahir di saat perkembangan digital itu sangat maju, sangat modern gitu ya, semakin modern. Yang tadi saya sebutkan juga, saya punya keponakan, itu mereka sangat ngerti dan semua. Jadi saya sering belajar juga dari dia hal-hal baru gitu ya. Jadi dia bilang, dia manggil saya Bobo, ini ada bisa loh, iPhone bisa untuk nge-scan juga loh, scan dokumen. Oh ya, kita juga perlu belajar ya Bapak Ibu ya, kakak-kakak, kalau memang ada hal baru yang bisa kita pelajari yang positif dari mereka. Bisa dong katanya. Terus akhirnya saya belajar, oh iya, ternyata iPhone bisa untuk scan dokumen loh. Jadi kita nggak perlu scan lagi dengan alat scanner gitu ya, atau nggak perlu lagi pergi ke toko ke outlet yang menyediakan scanner, karena mungkin nggak semua punya scanner. Kita bisa pakai gadget kita. Terus dia juga ngajarin saya beberapa hal gitu. Jadi mereka ini dikatakan dalam survei juga semua pengguna internet di Indonesia 78%-nya adalah Gen Z. Mereka inilah yang paling rentan, yang paling mungkin terkena kecanduan gadget. Jadi karena itulah saya di sini memilih generasi Z untuk diambil studi kasusnya untuk melihat apa sih yang paling sering mereka mainkan, mereka lihat di gadget. Oke, yang pertama sudah pasti media sosial. Ada TikTok, ada Instagram, ada YouTube, ada Twitter, dan lain-lain banyak lagi. Nah ini aja nih, nggak usah banyak nih, hanya TikTok aja nih. Hanya TikTok aja udah bisa tuh berjam-jam bener scrolling, jadi banyak yang bisa dilihat. Ada orang live jualan, ada orang bikin video-video day in my life, atau masak-masak, resep, semua banyak hal. Ada tip and trick, ada isu-isu sosial politik yang terbaru, itu semua bisa dilihat. Ini aja udah bisa menghabiskan berjam-jam. Yang kedua ada game online. Nah ini saya tanya nih apa saya, game online apa sih yang paling sering dimainkan Gen Z pada saat ini? Dia sebutkan ada Mobile Legends, ada Valorant, saya nggak tahu nih. Bapak Ibu saya juga nggak pada mainkan ini, tetapi boleh Holigen yang Gen Z boleh dicek ini bener apa enggak ya. Kalian main ini enggak? Tapi memang kalau saya lihat memang rata-rata main game online. Jadi saya sering lihat Gen Z ini ketika di tempat umum mereka ngomong sendiri gitu. Woi, kamu ke belakang. Lindungi. Awas, ada musuh. Saya bingung, ini apa? Dia mau ngomong siapa? Ternyata lagi main game online. Karena game online ini bisa dimainkan bersama-sama dengan teman-temannya dan mereka bisa sambil ngobrol. Ya. Ada CSGO, ada juga FIFA, katanya juga untuk cowok-cowok biasa main game online bola gitu ya. Nah, game online ini pun bisa sampai membuat Gen Z ini tidak tidur semalaman. Bahkan ketika mereka sudah pulang kerja, capek ini bagi Gen Z yang sudah umur 20-an sudah kerja, atau mungkin yang udah kuliah, mereka pulang kuliah bukannya istirahat, malah main game online. Itu bikin mereka akhirnya bisa begadang, akhirnya tidak sehat secara fisik, tidak sehat secara jiwanya. Terus belanja online ternyata. Gen Z ini juga sangat melek dengan belanja online. Mereka itu cenderung udah nggak terlalu suka belanjanya tuh yang window shopping gitu ya. Yang pergi ke mall, lihat satu-satu. Mereka lebih suka belanja online, karena katanya banyak diskon. Terus mereka lihat juga katanya nggak perlu ke tokonya, atau tokonya bisa jauh, bisa di mana, tapi saya bisa beli online. Itu bisa makanan, bisa baju, bisa juga barang-barang lainnya. Makanan itu banyak sekali, kita juga bisa lihat ya, ada satu aplikasi Orange, dia menyediakan juga khusus untuk pengantaran makanan secara online. Ada juga beberapa aplikasi-aplikasi lain. Jadi saking kalau istilahnya mager gitu ya, saking mager malas geraknya Gen Z ini, bahkan makanan pun mereka semuanya coba online, ketika datang makan sambil tetap main gadget.
semuanya dimudahkan, tetapi kalau tidak hati-hati, akhirnya bisa berakibat yang buruk untuk hidup ini. Terus kemudian ada belajar online. Tapi belajar online ini hanya ini ketika diwawancara hanya jadi 30% generasi Z ini Gen Z ini mengaku, ini baru mengaku. Bukan belum berarti mereka melakukan. Tapi ketika kemarin ada masa-masa Covid memang banyak ya kita belajar online karena memang waktu itu tidak ada pembelajaran secara onsite atau offline. 39% generasi Z mengaku tertarik untuk belajar lebih banyak melalui platform daring. Sekarang ini ada Zoom, ada juga aplikasi-aplikasi lain yang bisa dipakai. Jadi banyak juga mungkin yang kuliah-kuliah sekarang, walaupun sudah bisa tatap muka, tetapi dosennya lebih memilih Zoom karena keterbatasan waktu mungkin, atau dosennya lagi berhalangan, tetap bisa dipakai. Nah, jadi inilah holigen atau bapak ibu kakak-kakak yang paling sering dilihat oleh Gen Z, oleh generasi Z yang usia 12 sampai 20-an saat ini di gadget. Dan ini sudah bisa menghabiskan banyak waktu mereka. Nah, ternyata sekarang itu ada fobia yang baru sejak ada smartphone. Namanya nomofobia, no mobile phone phobia. Ini lihat gambarnya. Nomofobia ini kalau habis baterai, nggak ada sinyal gitu, nggak ada wifi gitu, ada anxiety, discomfort, stress gitu, aduh terus gue ngapain dong, terus ada gadget gimana dong ngapain gitu kan, masa nyatet dia nunggu nggak banget deh, Genji gitu ya, maka biasanya jari-jari itu selalu di gadget. Nomofobia adalah kondisi psikologis ketika individu merasa kehilangan kontak atau jauh dari smartphone. Atau mungkin juga Genji pernah ngalamin nih, holigen kamu ngalamin ketika kamu pergi, udah jauh nih padahal nih, udah macet-macet, udah jauh, tetap balik lagi. Kenapa? Karena HP-nya ketinggalan. Atau mungkin juga HP-nya itu kehabisan kehabisan daya baterainya, terus kamu nggak bawa charger, wah itu heboh tuh. Nanya-nanya ke orang-orang punya ini nggak, punya charger nggak, aku mau ngecas. Atau biasanya sih kalau Gen Z memang persiapannya sudah lebih ya, biasanya mereka bawa apa tuh yang biasa power bank yang biasa dipakai untuk nggak usah pakai stop kontak gitu ya. Dan nomofobia ini dijelaskan sebagai ketakutan modern untuk gagal berkomunikasi melalui internet atau smartphone. Jadi dia FOMO, mengalami FOMO, fear of missing out. Dia FOMO, dia takut kehilangan info-info baru, takut kehilangan tren-tren terbaru. Waduh, nanti di grup ada orang lagi ngomongin gosip terbaru, nah aku nggak ngerti dong, nggak tahu dong. Atau mungkin di sosmed ada berita-berita terbaru, aku nggak tahu dong. Nanti aku jadinya nggak ini dong, nggak bisa update dong, nggak bisa ngobrol nyambung dong dengan teman-teman. Nah, hal-hal ini dinamakan nomofobia. Terus nomofobia ini memiliki kecenderungan untuk dialami remaja generasi Z yang dikenal sebagai generasi yang bergantung kepada teknologi, khususnya internet dan media sosial. Jadi karena memang yang tadi saya sudah sebutkan, generasi Z ini adalah generasi yang lahir pada masa-masa perkembangan teknologi, perkembangan digital yang sangat modern, sehingga mereka adalah generasi yang sangat bergantung kepada teknologi, khususnya internet. Jadi kalau mereka datang ke restoran, yang mereka tanya duluan adalah ada wifi nggak? Kalau mereka lagi ada di satu tempat, mereka langsung cari passwordnya apa, passwordnya apa. Nah biasanya ini dialami oleh generasi Z. Generasi Z terlahir di era digital dengan rangkaian teknologi yang mumpuni sehingga teknologi bisa dikatakan sudah melekat pada diri mereka. Nah karena itulah Gen Z yang cenderung mengalami fobia ini, yaitu adalah nomofobia. Walaupun ya saya tetap bisa melihat bahwa sebenarnya bukan hanya Gen Z yang mengalami nomofobia. Saya bisa melihat juga ada orang-orang dewasa yang juga mengalami hal ini. Ketika nggak bawa HP, ketika HP ketinggalan, kalau untuk soal kerjaan mungkin oke lah ya. Tetapi kalau hanya sekedar mau scroll sosmed dan jadi resah dan gelisah hanya karena tidak memegang smartphone, menurut saya sih ya sudah tidak baik ya gitu. Jadi memang nomofobia ini memang di sini saya mau bahas Gen Z karena memang kita ada materi ini ditujukan untuk generasi 12 sampai 21 tahun.
Tetapi orang-orang dewasa juga perlu hati-hati. Kakak-kakak, pembina youth juga, atau mungkin yang sedang kita sama-sama belajar hari ini, Bapak Ibu juga, jangan sampai kita itu mengajari anak-anak kita supaya tidak kecanduan gadget, tapi kita sendiri mengalami hal yang sama. Saya melihat di restoran kadang ya, atau mungkin di mall, ketika duduk bareng satu keluarga, semuanya pegang handphone. Nggak ada ngobrol bareng. Papanya juga pegang handphone, mamanya pegang handphone. Anak-anaknya apa lagi gitu ya. Anak-anaknya malah dikasih handphone persis. Ada anak-anak balita juga, anak-anak yang masih umurnya masih kecil-kecil gitu ya, sudah langsung taruh handphone di depannya supaya dia mau makan yang apa. Kita sama-sama coba cek yuk diri kita, apakah kita juga mengalami yang sama, dan mari kita sama-sama akan mengalami perubahan dan pemulihan. Oke, saya sudah selesai. Kita akan bahas ini di minggu depan karena ini cukup panjang nanti pembahasannya. Kita akan bahas dampak negatifnya pada roh, jiwa, dan tubuh. Saya kembalikan kepada Rani, silakan Rani. Terima kasih Kak Ramona untuk perenungan Tuhan pada hari ini. Sungguh luar biasa Kak. Dan saya mungkin sedikit sedikit tersindir dan mungkin akan memperbaiki diri lebih baik lagi. Karena saya salah satu Gen Z yang ciri-cirinya itu masuk di dalam 7 itu. Oke Rani, kita teman-teman. Oke kakak, siap. Oke baik teman-teman, masih teman-teman banyak pertanyaan di dalam kepala, apalagi ini materi yang sangat menarik bagi kita para anak muda ya. Nah, namun sebelum itu kita akan mendengarkan pengumuman kegiatan Shema Adonai terdekat ini yang akan diumumkan oleh Ibu Heni. Kepada Ibu Heni saya persilahkan. Baik, terima kasih ya untuk Bu Ramona. Bukan Reinhard aja yang tersindir, saya juga tersindir. Ikut, nanti kita bicarakan lebih lanjut. Baik Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini ya jam 21 lewat 10 menit, Pastor Juniarson Ginting akan membawakan tema manfaat korban perdamaian Yesus Kristus. Jadi pengajaran ini jangan dilewatkan ya Bapak Ibu ya. Nanti moderatornya adalah Pak Sam Siagian. Nah, kemudian besok malam Ibu Pendeta Suryani akan meneruskan part ketiga menerima pimpinan Tuhan dengan tema melalui firman dan Roh Kudus. Besok tanggal 22 Mei 2024 jam 21 lewat 10 menit. Moderatornya adalah Ibu Christine. Bapak Ibu, Jum Shema Adonai setiap hari Senin sampai hari Sabtu kita ada renungan pagi ya jam 5.30 pagi ya Bapak Ibu ya, yang dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang ada di gambar sini ya. Nah Bapak Ibu, ayo join bersama kami. Kalau nggak bisa masuk Zoom, paling nggak ikut di channel Cahaya Firman. Benar-benar firman Tuhan luar biasa ya, akan mendorong kita supaya kita bisa menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang solid, yang punya kapasitas bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari. Baik Bapak Ibu, saya mau memberitahukan channel Shema Adonai ini sudah berubah menjadi Cahaya Firman. Nah, channel baru ini kami mohon Bapak Ibu untuk bantu subscribe ya, walaupun masih baru. Tidak seperti channel-channel kami yang hilang ya, subscribe-nya sudah lebih dari 1.000 lebih. Nah, tapi walaupun ini masih baru, tetap kami semangat dan kami berharap Bapak Ibu untuk subscribe. Kenapa? Karena renungan pagi dan juga ibadah online
Dan renungan setiap hari Jumat itu hanya dapat dilihat dari channel Cahaya Firman. Jadi Bapak Ibu, bagi siapa yang terberkati hari ini, tolong sharekan channel ini untuk pada yang lain untuk ditonton ya, sebab anak-anak muda kita ini perlu dibantu. Ternyata bukan anak-anak muda, saya aja yang udah tua perlu dibantu juga. Ini nanti saya minta konsultasi sama Ibu Ramona. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Masih di mute. Oke. Terima kasih Bu ini untuk pengumumannya. Jadi teman-teman dan Bapak Ibu semuanya, ayo kita luangkan waktu untuk sama-sama belajar lagi firman Tuhan agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke teman-teman, kita sudah sampai di waktu yang kita tunggu-tunggu, yaitu sesi tanya jawab. Silakan teman-teman raise hand dan saya akan unmute teman-teman untuk menyampaikan pertanyaan. Oke, Kak Ramona ini ada dari Ibu Ingrid dan Kak Grace. Mungkin dari Ibu Ingrid dulu, silakan. Silakan Bu Ingrid. Masih termute sepertinya Bu, termute. Ya. Silakan Ibu Ingrid. Ya, Bu Ramona. Iya Bu Ingrid. Saya mah jujur aja Bu Ramona tuh belajar. Ibu-ibu juga kadang-kadang HP-nya kagak berhenti kalau nggak ingat mesti masak gitu ya, nyiapin makanan gitu. Bahaya itu, memang betul itu Bu. Ini pengakuan semua ya Bu ya. Tapi saya belajar ngatur waktu Bu, belajar. Kalau udah pegang HP kan, kalau ke gereja juga saya taruh dulu itu. Nah, pokoknya kalau tujuannya baca kitab ya udah. Cuman lucu jadinya, malu sendiri. Bu, ada selain gadget ada lagi nggak berhala lain gitu yang melulu gadget gitu? Kali modelnya lain gitu. Itu pertanyaan saya Bu. Terima kasih Bu Ingrid. Oke Bu Ingrid, tadi sempat kita bahas sedikit ya mengenai berhala modern itu. Ternyata berhala modern itu bisa banyak banget. Selain gadget juga ada tadi uang. Ternyata uang juga bisa jadi berhala ya. Kalau uang itu kita izinkan mengontrol hidup kita. Kita hidup untuk uang, kita hidup mencari uang, dan akhirnya tapi bukan uang untuk memberkati orang lain, tapi untuk memenuhi kepuasan daging kita. Itu juga bisa jadi berhala. Terus kita juga ternyata bisa memberhalakan suami kita atau istri kita atau anak. Bisa jadi pribadi, bukan hanya benda. Kok bisa kita memberhalakan anak ketika semua hidup kita tercurah hanya untuk anak? Ketika anak sedikit aja kenapa kita selalu kepikiran, khawatir anak pergi misalnya lagi kemana. Ya ibu-ibu mungkin ada yang mengalami, boleh juga dikoreksi gitu ya. Ketika anaknya pergi misalnya keluar kota gitu ya, khawatirnya minta ampun, sampai kalau udah berdoa tuh ya, tapi tetap aja kepikiran anak, terus yang dipikirkan hidupnya hanya untuk anak. Itu ternyata juga bisa menjadi berhala modern ya Bu Ingrid ya, gitu ya. Suami atau istri juga bisa. Terus juga ada pencapaian, jabatan, prestasi, itu juga bisa menjadi berhala. Tapi kita izinkan itu mengontrol dan menguasai hidup kita. Kita hidup untuk mengejar prestasi, kita hidup untuk mengejar karir, sampai menjadi orang yang workaholic. Kemarin Bu Ingrid juga sempat bagikan materi tentang workaholic ya. Orang yang akhirnya hidup hanya untuk bekerja, dan bekerja hanya untuk mencari prestasi, karir, dan pengakuan dari orang lain. Itu pun bisa menjadi berhala. Atau juga bisa juga mungkin hobi. Hobi bisa jadi berhala loh ternyata. Ketika mungkin kita hobinya adalah otomotif. Ada nih mungkin bapak-bapak nih yang hobi otomotif. Akhirnya nabung sekeras mungkin untuk beli motor, untuk beli mobil.
untuk memenuhi koleksi gitu ya. Terus satu mobil ini bisa dimacam-macam, dibikin aksesoris ini itu, dibikin macam-macam ininya, remnya diganti, lampu diganti, interior diganti, semuanya itu pun akhirnya bisa menjadi berhala. Demikian Bu Ingrid, apakah sudah menjawab? Baik, Bu Ya, Ingrid. menjawab lah ini. Saya juga doyan duit. Oke, terima kasih Ibu Tapi Ingrid. menciptakan uang ya Bu Ingrid ya. Enggak Bu, enggak cinta banget, cuma ya doyan. Perlu ya Bu Ingrid, perlu, tapi nggak cinta ya. Enggak. Cuma bingung kalau nggak ada duit juga Bu nggak bisa beli pulsa. Oke Bu Ingrid. Ya Bu, terima kasih. Sama-sama Bu Terima Ingrid. kasih Ibu Ingrid. Selanjutnya Kakak Mona dari Ibu ini ingin bertanya juga, silakan Ibu. Silakan Bu Heni. Bu Ramona, saya mau bertanya. Ini kan kita tahu bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang cemburu. Kemudian manusia juga loh. Manusia ada juga manusia yang cemburu. Nah sekarang pertanyaan saya, apa bedanya kecemburuan Tuhan dan kecemburuan manusia yang bisa jadi emosi yang negatif? Terima kasih pertanyaannya Bu Heni, bagus sekali pertanyaannya. Jadi memang ini bisa jadi satu pertanyaan yang agak-agak buat kita tuh, apalagi Gen Z ya, mungkin yang belum pernah mungkin melihat ayat yang tadi sudah ditampilkan mengenai kecemburuan Allah, itu bisa jadi mikir ya. Bukannya cemburu itu adalah emosi negatif. Karena seringkali kita juga dalam sehari-hari kita mendengar ada orang, dia cemburu loh, karena aku baru punya gadget yang terbaru tapi dia belum punya. Kita harus bedakan. Kalau dalam bahasa Inggris, tadi kan saya sudah sempat sebutkan bahwa di Alkitab itu memakai kata jealous. Tetapi ada kata lain, envy. Envy ini lebih ke iri dengki. Nah, ini yang sudah menjadi emosi negatif ya. Jadi kalau ada tetangganya beli mobil baru, terus akhirnya dia menjadi iri atau envy. Ini berbeda. Kolegianya ini berbeda sekali, karena jealous ini didasari oleh covenant. Tadi sudah kita pelajari sama-sama, karena sudah ada perjanjian, dan perjanjian ini dilanggar. Makanya ada cemburu. Kalau suami istri, apakah itu sehat? Kalau cemburu, menurut saya sehat. Karena ada covenant di situ. Ada perjanjian sehidup semati ketika mereka ketika mereka berkomitmen di hadapan Tuhan, ketika mereka diberkati. Nah, ketika perjanjian ini dilanggar dan ada kecemburuan dari salah satu pihak, itu juga sesuatu yang menurut saya positif. Tetapi yang akhirnya menjadi negatif adalah yang disebutkan adalah envy. Katanya ada envy. Kalau dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia, iri dan dengki. Itu karena melihat orang lain lebih daripada dia dan dia tidak bisa. Itu baru namanya emosi negatif yang disebutkan dengan iri dan dengki. Demikian Bu Heni. Oh ya, terima kasih banyak Ibu. Sekalian saya mau bertanya yang lain ya, masih boleh ya Bu ya? Silakan Bu. Tadi kan Ibu mengatakan bahwa ciri-ciri ya orang yang kalau baterainya habis ya akhirnya kelihatan dari mimik wajahnya nggak happy. Itu termasuk saya loh Bu. Nah, termasuk saya. Tapi itu termasuk saya semenjak saya menjadi penanggung jawab. Jadi saya menunggu-nunggu kabar dari narasumber, umpamanya contoh temanya apa gitu. Terus ada hal-hal yang penting harus dilakukan yang saya nunggu-nunggu. Kayak kemarin saya kontak beberapa orang di Instagram gitu kan. Jadi saya mesti ngecek. Padahal Instagram itu nggak pernah saya buka-buka kecuali kalau ada perlu. Saya hanya bukanya WA grup aja. Jadi kalau Telegram juga sampai orang teman, kamu kok nggak buka-buka? Ya saya nggak, bukan Telegram punya gitu. Jadi saya nggak pasang notifikasi untuk pemberitahuan ya. Nah itu bagaimana? Apakah itu termasuk orang berhala atau bagaimana ya? Nggak boleh nih. Karena memang selalu semua lihat ininya ya Bu ya, lihat tujuannya ya. Karena kan kalau yang saya selalu perhatikan adalah Tuhan melihat hati, gitu ya Bu Heni ya. Pasti Tuhan melihat apa sih yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam hati Bu Heni saat itu juga.
Nah, kalau saya melihat Bu, kalau memang Ibu sudah ada kepentingan untuk sesuatu yang untuk pelayanan, daripada kita akhirnya jadi anxious atau jadi cemas, karena itu sebaiknya kita siapkan memang chargernya. Karena ketika kita jadi anxious itu bisa menjadi emosi negatif ya Bu ya. Padahal sebenarnya untuk hal yang penting ya, untuk hal yang positif. Karena kita sudah tahu bahwa ini adalah sesuatu hal yang positif yang harus kita lakukan, mending kita persiapkan sebaik mungkin supaya kita tidak jatuh ke dalam emosi negatif, menjadi khawatir, menjadi cemas, karena kita kurang mempersiapkan, yaitu mungkin karena nggak ada charger atau baterainya keburu habis. Jadi supaya menghindari hal ini, karena kalau menurut saya memang gadget itu kan tidak selalu negatif ya. Gadget ini memiliki banyak hal positif juga, tinggal bagaimana kita menggunakannya. Di tangan siapa gadget ini, gitu kan ya Bu Hemi ya? Iya, betul. Seseorang bisa jadi negatif, tangan yang lain bisa jadi sangat positif, bisa menghasilkan ekonomi yang lebih baik, bisa membuat keuangan bisa membuat hubungan sosial yang lebih baik gitu ya. Tetapi tinggal bagaimana kita menggunakannya. Jadi kalau menurut saya Bu Hemi, ketika Bu Hemi pakai untuk pelayanan itu sangat luar biasa positif. Tinggal nanti bagaimana supaya tidak menjadi khawatir atau cemas, dipersiapkan aja. Iya, makasih Bu. Puji Tuhan saya bukan orang game, bukan yang nonton sinetron, bukan hanya dipakai untuk hal-hal yang penting ya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Thank you. Terima kasih Bu Eni. Terima kasih Bu Eni. Oke, Kak Mona, ada lagi nih dari Kakak Grace. Silakan Kak Grace. Terima kasih kesempatannya. Ada pertanyaan nih Iya, Kak Bu Mona. Grace. Banyak nih di antara kita yang pengakuan dosa nih malam hari ini. Nah, kalau kita udah tergolong sebagai pecandu gadget, itu gimana Kak Mona caranya kalau supaya pulih, itu tips-tips dari Kak Mona apa gitu untuk kita? Untuk kami Oke, lah. ini untuk kita semua Bu Grace, saya juga masih terus belajar ya Bu Grace ya, karena firman Tuhan adalah pedang bermata dua. Iya. Menusuk ke saya juga, menusuk ke sini gitu ya. Jadi saya pun belajar banyak ketika saya menyiapkan materi ini. Jadi Bu Grace, pertanyaannya sangat advance nih, karena memang ini hal yang akan kita bahas di minggu depan. Tapi boleh saya kasih spoilernya sedikit buat kita semua, supaya kita bisa lagi nanti mengikuti materi ini ya, di sesi yang kedua, di part yang kedua. Jadi nanti kita akan bahas mengenai bagaimana sih kita melakukan detox digital. Ternyata detox itu bukan hanya detox di makanan, ketika kita sudah makan makanan berlemak, akhirnya kita detox misalnya 1 hari yang nggak makan apa-apa, tapi hanya makan buah-buahan, jus, apa gitu ya, itu mungkin detox secara fisik, tapi ternyata ada detox digital. Bagaimana supaya kita bisa lepas dari kecanduan gadget, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara kontinu. Nah, itu nanti kita ada 10 langkah-langkah yang akan dilakukan, dan juga nanti kita akan belajar secara rohani bagaimana kita bisa bertobat. Ada 5 langkah pertobatan supaya kita bisa lepas dari kecanduan gadget dan akhirnya tidak jatuh ke dalam menjadikan gadget menjadi berhala kita. Demikian Bu Grace. Kak Ramona bikin kita kepo aja nih untuk materi minggu depan nih. Memang sengaja Bu Grace, supaya kita bergabung lagi. Iya, saya kembalikan lagi ke Raini ya. Oke Kak Grace, terima kasih. Nantikan pembahasan selanjutnya dari Kak Mona minggu depan supaya pertanyaan Kak Grace tadi itu lebih terjawab dengan jelas lagi begitu. Raini nanya sesuatu, karena Raini kan Gen Z nih, yang benar-benar menghadapi hal ini, mungkin yang tadi banyak dibahas. Ada pertanyaan nggak? Sebenarnya sih, kalau dari saya sebenarnya tadi itu banyak pertanyaannya Kakak. Karena dari bagaimana Kak? Boleh kalau ada pertanyaan silahkan. Oke. Jadi kan dari pokoknya dari awal pembahasan Kakak sampai akhir tadi itu semua tuh kena Kak, semua kena ke saya karena itu benar-benar itu di zaman saya gitu, karena seperti Kakak bilang generasi saya lahir dengan kondisi
gadget ini sedang besar-besarnya lah gitu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana ya Kak? Bagaimana sih kita ini sebagai anak muda, kita supaya bisa mengajak teman-teman kita yang sesama, ya bisa dibilang tersesat lah, sehingga membuat gadget ini berhala. Bagaimana kita supaya kita mengajak mereka tanpa menyakiti perasaan mereka gitu kan? Karena terkadang kalau saya ini terlalu bermain gadget sampai kayak merasa bangun tidur kadang lupa berdoa tapi cek dulu handphone. Kalau sudah sadar kan cek handphone tanpa berdoa, jadi baru berdoa gitu. Namun kadang kalau saya pernah Kakak menegur teman saya kayak begini, kalau bangun tidur itu doa dulu berpegang HP gitu kan. Tapi dia langsung menjawab begini, iya apa sih Ray, so suci. Jadi kalau saya mau negur lagi kayak, ya sudahlah, saya juga bingung, takut menyakiti perasaan mereka, karena kalau misalnya saya tegur nanti saya yang ditegur balik gitu. Jadi dari Kakak bagaimana Kak? Saya udah sering banget ngomong sama anak-anak muda nih. Kalau kamu dibilang sok suci, harusnya kamu senang. Berarti kamu memang orang suci, orang yang kudus gitu kan. Gak usah dengar soknya, dengar sucinya aja. Jadi itu jangan anggap sesuatu yang negatif, tetapi kamu malah harus senang bahwa kamu dibilang orang yang suci atau orang yang kudus. Jadi malah itu anggap aja itu pujian dan dorongan supaya bisa semakin menjadi berkat bagi teman-teman. Terus caranya tadi nanya ya, bagaimana sih caranya mengajak teman-teman supaya juga nggak mengalami kecanduan gadget. Gimana kalau Raini minggu depan ajak teman-teman ikut Zoom supaya kita bisa sama-sama belajar. Boleh Kak, boleh. Karena kita akan membahas bagaimana cara pemulihan dari kecanduan gadget dan apa sih dampak negatifnya gadget pada roh kita, jiwa tubuh, dan juga nanti kalau misalnya waktunya masih sempat, kita juga mungkin akan membahas beberapa hal yang lain juga. Ada mungkin kemarin saya dikasih masukan oleh Kak Wina untuk ada true story anak-anak muda yang bisa lepas dari kecanduan gadget. Nanti kita lihat kalau memang masih oke waktunya, kita juga bisa bahas. Oke Kakak, terima kasih banyak. Minggu depan saya akan mencoba mengajak mereka. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara nih. Kita akan mendengarkan closing statement dari Kak Mona dengan disertai doa penutup. Kepada Kak Mona, saya persilakan. Terima kasih Raini. Jadi tadi kita sudah bahas ya, Holy Game, bahwa ada covenant antara Tuhan dengan manusia. Apa sih yang terkandung dalam covenant ini? Yaitu cinta yang tidak bersyarat, kasih yang tidak bersyarat dari Tuhan. Alangkah romantisnya ya Holy Game. Apakah kamu mau menggantikan kasih yang sedemikian besar ini hanya dengan gadget yang nantinya pun akan menjadi rongsokan, digantikan dengan hal yang lain? Tetapi Tuhan tidak pernah berubah sekarang sampai selama-lamanya. Dan jangan sampai kita melanggar covenant ini dan membuat Allah cemburu. Kita harus tetap menjaga covenant dengan Tuhan. Ketika kita sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat kita mau hidup di dalam Tuhan. Mari kita dedikasikan hidup kita kepada Tuhan dan jangan sampai hidup kita teralihkan oleh berhala-berhala modern yang saat ini ada di sekitar kita. Demikian Holy Game. Kita akan berdoa penutup sebelum kita akan menutup kelas kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk materi kami pada hari ini. Kami berdoa agar Tuhan yang boleh melanjutkan karya Tuhan dalam setiap generasi, dalam setiap kami semua yang mendengarkan materi pada hari ini. Kami mau sama-sama berproses di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkaulah yang membawa kami boleh mengalami perubahan. Kami tidak mau melakukan ini dengan kekuatan kami sendiri karena kami tahu kami tidak sanggup. Tetapi kami berdoa Tuhan, Engkaulah yang menganugerahkan kekuatan, kesanggupan kepada kami untuk kami mau berubah, untuk kami boleh dipulihkan dari kecanduan gadget, untuk kami juga boleh dilawat dan diurapi oleh Tuhan roh jiwa tubuh kami, agar kami boleh mengalami pertobatan dan pemulihan Tuhan. Hamba berdoa pada sore hari ini Tuhan, semua materi yang sudah disampaikan, firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja dengan luar biasa Tuhan, mengubahkan, memulihkan setiap generasi muda yang mendengarkan materi ini, setiap anak-anak muda yang mungkin saat ini sudah memberhalakan
gadget mereka, dan mereka mengalami kecanduan Tuhan kepada gadget sehingga mengganggu banyak aspek dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa saat ini Tuhan, Kau jamah dan pulihkan mereka dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Tangan-Mu sanggup mengubahkan mereka Tuhan, kuasa-Mu sanggup Tuhan menyembuhkan mereka, dan kasih-Mu sanggup Tuhan untuk menggantikan apapun yang menjadi kecanduan mereka saat ini Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi generasi muda yang menjaga covenant, perjanjian kudus dengan Tuhan, untuk hidup mengabdi kepada Tuhan saja, mendedikasikan hidup kami, masa depan kami hanya kepada Tuhan saja, dan kami tidak menjadi teralihkan oleh hal-hal yang lain Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi generasi yang perkasa, yang berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, generasi Z, generasi Alpha saat ini Tuhan, boleh menjadi generasi-generasi yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan sejak masa muda mereka, dan dibawa Tuhan untuk menyerahkan seluruh kehidupan mereka kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pertobatan yang sejati. Kami berdoa untuk pemulihan Tuhan bagi setiap anak-anak muda yang mengalami kecanduan dosa. Kami berdoa Tuhan agar Tuhanlah yang boleh terus memproses kami, Tuhanlah yang boleh terus bekerja dalam setiap hati kami, dalam setiap generasi muda Tuhan, agar mereka boleh dipulihkan di bawah hari. Terima kasih Bapa, yang di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Kak Mona. Oke, terima kasih juga buat kita semua yang sudah berpartisipasi melalui platform Zoom, YouTube, Facebook, dan TikTok, maupun yang mengikuti melalui siaran ulang. Sampai jumpa minggu depan yang akan datang, dan dalam program yang sama, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.